Jumlah huruf Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' al-Ulum wa Matali'u an-Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhat al-Ilahiyah menyatakan bahwa jumlah huruf-huruf dalam Al-Quran diurut sesuai dengan banyaknya. Maksudnya diurut dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni sebagai berikut. Huruf alif berjumlah 48.740 huruf. Huruf lam berjumlah 33.922 huruf. Huruf mim berjumlah 28.922 huruf. Huruf H berjumlah 26.925 huruf, sedangkan huruf Ya berjumlah 25.717 huruf. Lalu huruf Waw berjumlah 25.506 huruf. Huruf Nun berjumlah 17.000 huruf. Huruf Lam Alif berjumlah 14.707 huruf. Huruf Ba berjumlah 11.420 huruf, sedangkan huruf Ta berjumlah 10.480 huruf. Lalu huruf Fa berjumlah 9.813 huruf. Huruf Ain berjumlah 9.470 huruf. Huruf Qaf berjumlah 8.099 huruf. Huruf Kaf berjumlah 8.022 huruf. Huruf Dal berjumlah 5.998 huruf. Sedangkan huruf Sin berjumlah 5.799 huruf. Lalu huruf Zal berjumlah 4.934 huruf. Huruf H berjumlah 4.138 huruf. Huruf Jim berjumlah 3.322 huruf. Huruf Shad berjumlah 2.780 huruf. Huruf Ra berjumlah 2.206 huruf. Sedangkan huruf Shin berjumlah 2.115 huruf. Huruf Do berjumlah 1.822 huruf. Huruf Zai berjumlah 1.680 huruf. Huruf Kha berjumlah 1.503 huruf. Huruf Ta berjumlah 1.404 huruf. Huruf Ghain berjumlah 1.229 huruf. Huruf Ta berjumlah 1.204 huruf. Lalu yang terakhir, huruf Dha berjumlah 842 huruf. Jika semua huruf itu dijumlahkan, maka akan mendapatkan angka hasil 319.719 huruf. Namun itu belum termasuk yang dinasahkan atau dibatalkan. Imam Syafi'i menyatakan jumlah total semua huruf dalam Al-Quran adalah sebanyak 1.027.000 huruf. Jumlah ini sudah termasuk dengan jumlah huruf ayat yang dinasahkan atau yang dibatalkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini berarti jika setiap kali kita menghatamkan Al-Quran, kita telah membaca 1.027.000 huruf, yang jika satu hurufnya itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikannya itu adalah 10 pahala. Maka dengan ini, jika 1.027.000 huruf dikalikan dengan 10 pahala, itu berarti ada 10.270.000 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang setiap kali menghatamkan Al-Quran. Dan selain itu, tentunya masih begitu banyak lagi pahala yang didapat dari keutamaan membaca Al-Quran. Jumlah huruf Al-Quran menurut Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 98 disebutkan mengenai jumlah kata dalam Al-Quran. Fadl bin Syadan meriwayatkan dari Atta bin Yasar yang mengatakan jumlah kata dalam Al-Quran itu ada 77.439 kata. Sedangkan jumlah hurufnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Katsir dari Mujahid. Beliau mengatakan, berikut yang kami hitung dari Al-Quran. Jumlah hurufnya ada 321.180 huruf. Sahabat beriman, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam perhitungan ayat dan huruf ini, akan tetapi isi dari Al-Quran itu tidaklah berubah. Bahkan dengan adanya terjemah berbagai bahasa atau modifikasi warna untuk memudahkan tajwidnya, Al-Quran tetaplah tidak berubah. Sejak dari pertama diwahyukan melalui malaikat Jibril sampai ayat terakhir yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW wafat, kebenaran dan kemurnian Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir masa. Ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ada begitu banyak keutamaan dari membaca Al-Quran. Beberapa di antaranya ialah Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela dan penolong bagi orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda,
didatangkan pada hari kiamat, yaitu Al-Quran dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia, dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Yang membela pembaca kedua surat ini hadis riwayat Muslim. Dan pada hadis lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Semoga dari pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.